Pemirsa, Polri berhasil menangkap bandar judi online Apin BK yang sempat kabur ke luar negeri. Apin ditangkap polisi di Malaysia setelah sebelumnya sempat bersembunyi di Singapura. Buka maskernya, Bang. Dengan pengawalan ketat kepolisian, tersangka bandar judi online yang namanya ada dalam daftar Konsorsium 303 Sumatera Utara tiba di Indonesia melalui Terminal 1 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat malam. Polda Sumatera Utara menetapkan belasan tersangka terkait judi online jaringan Apin beromset miliaran rupiah. Yang kita bawa dari Kamboja, dan tentunya ini menjadi komitmen kita untuk betul-betul melakukan tindakan terhadap masalah judi online sebagaimana perintah dan instruksi dari Bapak Presiden. Selanjutnya Apin BK langsung dibawa ke Barreskrim Polri dengan tangan diborgol untuk menjalani pemeriksaan. Apin BK akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri. Ia ditangkap setelah menjadi DPO pada 24 Agustus 2022. Bos judi online ini kabur ke Singapura ketika Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi judi online di Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang pada 9 Agustus lalu. Kepolisian juga menangkap 15 anak buah Apin BK yang bertugas sebagai operator judi online miliknya. Tidak hanya menangkap bandar judi online kelas atas, 3 tersangka lainnya juga tiba di tanah air hari ini, pemirsa. Ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang terkait judi online, namun tidak terkait dengan jaringan Apin BK. Ketiga DPO berinisial TS, EA, dan IT tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi tadi. Mengenakan baju oranye, ketiganya dijaga ketat kepolisian. Ketiganya pun dibawa langsung ke Barreskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. 3 buronan atau daftar pencarian orang ini adalah pelaku judi online yang sempat kabur ke Kamboja. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk memastikan peran para tersangka sehingga akan diketahui apakah ada keterlibatan tersangka baru. Namun 3 DPO judi online ini tidak berkaitan dengan kasus bandar judi Apin BK yang terlebih dahulu ditangkap. Kasus terkait menyangkut masalah judi ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan-raguan. Bapak Kapolri sudah memerintahkan para Kapolda, kemudian para Kapolres, masuk Kapolsek sekaligus, apabila ada judi di wilayahnya, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan tindakan. Ya, termasuk juga kemarin Bapak Kapolri sudah sampaikan terkait penyalahgunaan narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah, proses secara tuntas. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk komitmen Polri yang dalam rangka untuk mengungkap kasus. Ketiga orang tersangka judi online sebelumnya diberangkatkan dari Kamboja kemarin malam waktu setempat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Keberhasilan penangkapan ketiga DPO ini bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja, Imigrasi, dan juga Kepolisian Kamboja. Kini total dalam pengusutan kasus judi online telah menetapkan 10 orang tersangka. 4 diantaranya dilakukan pencekalan dan 6 orang lainnya melarikan diri ke luar negeri. Polda Metro Jaya menetapkan Irjen Teddy Minahasa tersangka kasus peredaran narkoba. Kapolri juga telah membatalkan penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Polda Metro Jaya mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa menyatakan, dalam kasus ini Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba sebesar 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota polisi terkait peredaran narkoba. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi
3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai ke puncaknya. Sebelumnya dalam keterangan pers, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan tidak akan main-main terhadap anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadifropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Kapolri juga telah membatalkan penunjukan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Kapolri telah menunjuk Irjen Tony Harmanto yang saat ini menjadi Kapolda Sumatera Selatan untuk mengisi jabatan tertinggi di Polda Jawa Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah pemanggilan pejabat Polri untuk menerima arahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, satu Kapolda justru ditangkap Propam karena terlibat kasus narkoba. Irjen Teddy Minahasa yang baru 4 hari ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur kini terancam pendisiplinan jika terbukti terjerat kasus narkoba. Baru 4 hari berlalu setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa Putra ditangkap terkait narkoba. Irjen Teddy Minahasa merupakan perwira tinggi Polri, jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993. Lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat pada 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, diantaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminaldi Propam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kapolri untuk tegas terkait penangkapan Irjen Teddy Minahasa. Habibur Rahman juga meminta Kapolri untuk segera melakukan reformasi di tubuh Polri. Ya, banyak sekali yang telepon kami dan ketemu teman-teman tadi Komisi 3 juga saling bertanya soal isu penangkapan terhadap Kapolda Sumbar atau Kapolda Jatim yang baru, Saudara TM, terkait kasus narkoba. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Polri, ya, walaupun kami coba menghubungi Pak Kapolri dan pejabat-pejabat di
Kapolri rata-rata nggak aktif karena memang mungkin masih di istana. Kapolri menunjukkan bahwa equality before the law, persamaan di muka hukum benar-benar diterapkan dan dihormati. Kabar tersebut didengar dari siapa Bang awal? Wah, itu yang kita nggak bisa sebut satu persatu ya. Tapi yang jelas banyak sekali kita saling bertanya, benarkah gitu kan ya. Makanya kita sebut ini rumor ya. Dan tentu kami 100% mendukung Pak Listio Sigit Kapolri untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Bang Sahroni juga sempat kode-kode sebut judi juga, apakah soal judi juga atau narkoba aja Bang? Setahu kami ya narkoba aja, ya setahu kami. Ya. Itu narkobanya pemakai atau penjual baru dari itu juga masih info-infonya Bang? Ya makanya kita juga konfirmasi terus ya, apakah memakai, apakah ya ada barang bukti ditukar dengan yang ini ya, yang palsu, yang aslinya dijual ataukah seperti itu. Nah, kita juga mau mengkonfirmasinya. Presiden Joko Widodo kemarin mengumpulkan seluruh pejabat Polri mulai dari Kapolri hingga Kapolres se-Indonesia. Pertemuan itu berlangsung di istana secara tertutup. Presiden Joko Widodo Jumat siang mengumpulkan seluruh jajaran perwira pejabat kepolisian di Istana Negara, Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung Korps Bayangkara dalam pertemuan dengan Presiden. Uniknya, saat memasuki istana, para pejabat kepolisian dilarang memakai topi, membawa tongkat, dan membawa ponsel. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat tulis. Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menindak tegas jajarannya yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin menurun, mulai dari persoalan gaya hidup, pemberantasan judi maupun narkoba. Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang sifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kapolri juga mengakui kasus yang melibatkan Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua membuat tingkat kepercayaan publik menurun, sehingga Polri dituntut bekerja keras untuk merespon keluhan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah wahana permainan pasar malam ambruk di Bangkalan, Madura. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.